Nah, di sesi kali ini kita bakal belajar yang namanya komposisi komponen di dalam React.js secara user interface atau UI-nya kurang lebih kayak gimana nih, untuk komposisi aturan-aturan komponen biar lebih enak lagi. Kalau saat ini kan rada pusing ya guys, kalian bisa lihat di sini ada 3 komponen tambahan. Waduh, di sini udah pusing lah, satu file ini udah nggak main lagi, nggak bisa dikutik-kutik lebih enak lagi nih. Biar enak, kita bakal pisahin komponen-komponen yang kita punya ini ke dalam folder khusus yang namanya components folder. Jadi kita bakal bikin di dalam src sini, klik kanan aja langsung new folder, namain components. Dan kita bakal masukin semua function komponen yang udah kita buat di dalam app.jsx ke dalam folder yang spesifik di sini yang namanya komponen. Tapi sebelum itu kita bikin dulu filenya sesuai dengan nama komponennya. Yang pertama ada web title, kita bakal buat di sini. Klik kanan, new file di dalam components folder, taruh namanya web title huruf gede, sesuaiin aja .jsx karena komponen. Enter. Langsung bikin fungsinya di sini atau langsung kopas aja ya guys ya. Langsung kopas yang ada di app.jsx seutuhnya. Untuk yang web title ini kita kopas, di cut aja. Oke, ilangin, pindahin ke dalam file webtitle.jsx. Paste di sini. Terus untuk yang artikel juga ini kita bakal awasin, cut, masukin ke dalam file baru yang namanya apa ya tadi yang gue kopas, artikel ya, artikel.jsx. Tempel sini, paste, save, simpen dulu. Terakhir untuk limit artikel, ini kita cut, masukin ke dalam folder komponen, buat satu file baru, namain limit article.jsx. Enter. Tempel sini, save. Oke, rapihin dulu yang app.jsx-nya. Delete. Nah, kayak gini kan lebih rapi ya. Ini yang app.jsx-nya jadi udah murni untuk app.jsx doang. Tapi saat ini webnya rusak, nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena kita manggil suatu komponen di sini, web title, artikel, tapi komponennya nggak ada. Di sini nggak ada, karena dia ada di luar sana. Cara supaya artikel ini bisa terekspos keluar untuk komponen artikel, komponen limit artikel, komponen web title, biar dia bisa keluar, kita harus export. Tapi cukup berbeda ekspornya, nggak seperti yang utils get article ini. Kalau ini kan kita ekspornya langsung ya, export function gitu. Nah kalau yang artikel, limit artikel, web title atau custom komponen kita itu bukan dengan cara export kayak gini, enggak. Tapi kita buat di bawah, export, kita buat dia default, nama fungsinya apa? Artikel. Nah, ini artinya mengekspor function komponen kita keluar secara default, jadi nanti pemanggilannya tanpa pakai kurung kurawal, biar jadi komponen. Karena kalau pakai kurung kurawal itu anggapannya biasanya jadi sebuah function biasa, bukan function komponen. Untuk function komponen biasa kita lakukan seperti ini, export default, nama functionnya apa. Lakukan hal yang sama untuk semua function komponen yang udah kalian pindahin, yang belum punya export defaultnya. Yang limit artikel kita tambahin di sini, export default limit artikel. Taruh paling bawah ya, kayak gini aja, nggak usah pakai buka tutup, jangan. Kayak gini aja. Ini nama juga komponen. Alright, satu lagi web title. Taruh bawah, export default web title. Save. Artinya sekarang custom komponen kita yang sudah kita pisahin ini bisa diambil dari mana saja. Kita close dulu. Untuk artikel juga close, untuk get article close, untuk limit article close, fokus di app.jsx. Saat ini masih error karena kita belum mengimport web title artikel. Kita belum import, jadi langsung aja import di sini dengan cara seperti ini. Bukan yang kurung kurawal get article ya, ini function murni. Kalau komponen, importnya kayak gini. Import nama komponennya apa? Misalkan artikel tuh. Artikel ya. From /komponen ya, dari komponen slash pilih nih yang mana, yang artikel. Terus satu lagi import, dua lagi ya, limit artikel. Kita ambil from dari /komponen /limit artikel. Satu lagi import web title from /komponen /web title. Kalau masih error seperti ini, kalian coba inspect, lihat ke area konsol ada error apa. Baca errornya nih. UseState is not defined at web title. Jadi komponen web title yang udah kita pisahin itu kan ada UseState-nya nih di sini, ada UseState. Tapi belum diimport.
use state-nya dari React. Nah, kita harus import dulu guys. Di sini kita import kurung kurawal from React. Isinya adalah use state. Save. Sekarang udah berhasil muncul lagi ya. Nih, kita cobain, yang penting fungsinya harus sesuai seperti yang sebelumnya. Nggak boleh berubah, karena kita cuma melakukan perubahan komposisi komponen aja. Jadi seperti ini ya guys ya. Kita coba secara fungsinya nih. Next, 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 sip. Oke, aman ya. Ganti judul juga masih aman. Jadi secara fungsi semuanya masih aman-aman aja. Dengan kayak gini kita bisa ngoding lebih fokus lagi per masing-masing fitur. Kalau misalkan kita pengen bikin fitur baru, berarti bukan ngutik-ngutik yang ada di dalam app.jsx-nya, tapi yang pertama kita lakukan adalah membuat file baru dulu di dalam components, atau misalkan membuat custom utilities dulu, function di sini di dalam folder utils. Terakhir gue mau tunjukin satu komposisi UI yang cukup menarik di React.js yang mempersingkat proses pembuatan website dengan sistem layouting. Nah, kita bisa buat main ini sebagai layout guys. Dengan cara, ayo kita bikin dulu di dalam folder komponen, klik kanan, new file. Kita buat nama filenya layout.jsx. Langsung bikin functionnya aja. Function layout, buka tutup. Langsung export dulu, export default layout. Di dalam layout kita kasih return seperti ini. Bikinlah main, kita enter. Kita taruh dulu H1 testing layout. Kita save. Oke, udah segini dulu aja. Sekarang pergi lagi ke app.jsx. Di sini kita bakal import untuk layoutnya. Import layout from /component/layout. Nah, supaya menerapkan komposisi layout yang baik dan benar, kita bakal buat layoutnya menjadi parent. Caranya kayak gimana? Kita tangkap di sini satu props yang namanya children, tapi pakai kurung kurawal ya. Ini tuh bawaan dari React.js-nya. Kalian bakal mendapatkan children dari elemen-elemen yang masuk sebagai anakan layout. Sebagai anakan layout itu seperti apa? Kurang lebih begini pemakaiannya. Kita udah ambil layoutnya. Ini nama komponennya. Kita bakal ganti main dengan layout seperti ini. Yang atasnya layout, bawahnya juga layout. Sekarang cuman muncul testing layout doang. Sesuai dengan codingan layout yang kita punya, yaitu H1 testing layout. Sudah sama? Gua bakal format dulu CSS-nya biar lebih enak untuk bagian layout main ini. Gua bakal bikin specific styling untuk si layout ini. Jadi di main ya gua bakal kasih class class name. N-nya huruf gede. Kalau di React.js pakai class name seperti ini untuk stylingnya. Class name layout. Kita masuk ke file app.css. Sini ya. Panggil tadi apa namanya? Layout ya, .layout alias class layout. Kita modifikasi. Width-nya gua bakal taruh di 500px misalnya. Terus gua bakal kasih marginnya 0 auto. Gua bakal kasih display flex. Save. Gua bakal kasih dia flex direction-nya column. Save. Gua bakal kasih dia background color-nya misalkan pagar EA. Save. Kelihatan berubah ya? Gua bakal ubah colornya menjadi black. Inilah tampilannya. Kita coba cek lagi ke file layout.jsx. Di sini kan memang H1 testing layout ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini children ini fungsinya apa? Children ini adalah anak-anakan dari si layout. Anak-anakannya itu yang mana? Coba cek di app.jsx pemanggil layoutnya ya, kita lihat. Ini pemanggilan layoutnya. Itu kita punya anak-anak banyak banget di sini. Anak-anakannya adalah komponen-komponen custom yang udah kita bikin sendiri. Kita buat layout ini sebagai parent yang memiliki anak-anakan. Nah, anak-anakannya itu di-passing lewat sebuah props yang namanya children bawaan dari React.js. Jadi di sini kita kayak nggak nge-passing apa-apa, karena secara default apa-apa yang ada di dalam blok layout itu menjadi sebagai childrennya. Jadi intinya layout itu udah punya semua komponen yang kita buat di dalam props children. Tinggal kita keluarin. Cara keluarinnya adalah H1-nya kita awasin dulu aja. Kita panggil di sini pakai kurung kurawal untuk si children-nya. Masukin sini children. Ketika kalian save, maka dia bakal balik lagi seperti sedia kala, seperti codingan kita di sebelum-sebelumnya, tapi terbungkus oleh satu sistem layouting yang kita udah bikin di sini. Gue udah bikinin
satu file layout untuk card dan satu file layout untuk pagination layout sesuai dengan namanya ya. Sini card layout, sini pagination layout. Gua zoomin dulu biar kelihatan. Saat ini di app.jsx-nya kan tampilannya jelek tuh dan kita ngodingnya cuman kayak gini doang. Ketika gua udah punya layout, anggaplah di tim lu ada yang bikinin layoutnya. Kalau suatu saat lu pengen suatu tampilan tuh tiba-tiba berubah sesuai dengan tampilan-tampilan yang udah pernah ada sebelumnya, yang udah pernah dipakai sama timnya juga misalnya. Contoh di sini gue bakal coba ubah ya. Untuk bagian yang atas gue pengen berbentuk seperti card yang dimiliki oleh teman gue yang lainnya. Jadi singkatnya kita tinggal pakai aja di sini, ambil card layoutnya, card layout, diimport ya. Terus bungkus H3 dan P-nya masuk sebagai children dari card layout. Gitu. Kita save. Dan efeknya apa? Karena card layout itu codingannya terpisah dan dia sebagai parent, maka apa-apa yang ada di dalam card layout alias childrennya itu bakal otomatis kena styling juga. Sekarang kita coba cek lagi ke browser. Nah, sekarang udah berbentuk seperti ini. Nah, berikutnya juga sama untuk yang navigation. Ini kan tampilannya masih rada jelek ya. Karena kita udah punya layout untuk pagination sebelum-sebelumnya di proyekan kita nih, kita bisa pakai lagi gitu. Kalau misalkan formatnya di sini ada 2 button dan 1 span atau 1 P atau apa, ini kita bisa langsung bungkus kayak pagination layout. Masukin. Jadi apa-apa yang ada di dalam sini ini udah masuk sebagai childrennya si pagination layout. Sedangkan codingan pagination layoutnya tuh cuman kayak gini doang. Ya ini untuk kebutuhan styling utamanya, walaupun kita bisa sentuh juga ke bagian stat lah atau manajemen data dan lain-lain. Untuk card layout juga sama, dia cuma ngefek ke styling doang. Makanya di sini ada class name kayak gitu. Tapi sekali lagi, layout itu bisa kita terapin juga data manajemen kayak untuk stat, untuk use effect dan lain-lain. Jadi sekarang kurang lebih tampilannya kayak gini, udah lebih rapih, udah ada gapnya dan udah ada cardnya, ada hovernya kayak gitu. Itu contoh penerapan untuk layout komponen. Jadi layout itu nggak harus sebagai pembungkus utama dari seluruh aplikasinya. Bisa per masing-masing fitur, per masing-masing tampilan, itu bisa juga ya. Nah, jadi itu dia seputaran komposisi UI di React.js. Kalian bisa atur sedemikian rupa, sefleksibel apapun ya itu bisa lah di React.js Maya. Jadi kita masuk ke sesi yang berikutnya.